Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, pada video kali ini ya, ini ada request mengenai pembuatan hebel ya. Padahal ini rencana saya tidak videokan karena cuma cuma gimana ya, hebel ini sangat sangat mudah sekali ya, sangat mudah. Tetapi ya udah saya bikinkan videonya. Jadi seperti itu ya. Untuk hebel ya, untuk hebel untuk memenuhi keinginan dari subscriber ini ya, untuk bagaimana cara pembuatan hebel. Nah, jadi seperti ini ya untuk hebel. Oke, pertama-tama saya akan menunjukkan lah, ini adalah hebel yang saya buat ya. Ini segini ya, segini banyaknya. Ini juga sudah ada yang saya tanam juga ya. Ini sangat mudah ya, palingan setengah jam juga sudah selesai. Karena ini sangat gimana ya, lunak, agak lunak juga ya. Bahkan kalau pengen lebih mudah lagi pembuatannya, kita basahi saja, kita rendam ya kira-kira 5 menit, baru kita lakukan pengukiran juga lumayan enak gitu. Nah, lebih enak daripada dalam keadaan kering. Ini dari ya, untuk hebel bekas ya yang sudah tidak terpakai, lalu saya ambil, lalu saya buat seperti ini. Oke, ini juga ya untuk hebel ini keuntungannya banyak ya. Pertama ya, untuk bentuk hebel ini ya seperti ini. Kalau kita lihat ya, dia itu berpori-pori ya, tetapi pori-porinya tidak menyatu ya. Dia cuma berada di permukaan seperti ini, tapi tidak menyatu antara satu dengan yang lain ya, seperti busa seperti itu. Nah, tapi bentuknya berpori-pori, jadi mirip sekali sama itu batu karang ya, batu karang laut. Nah, ini kelebihannya. Dan yang kedua kelebihannya, dia ini sangat ringan ya. Jadi kalau kita membuat ya batu bonsai di atas batu, sangat gimana ya, tidak terlalu berat di saat kita mengangkat potnya. Dan juga bermacam-macam ya, kita bisa membuatnya mau bentuk seperti apa atau seperti gini ya. Ini saya buat dari bahan sisa ya, sisa bangunan ya yang sudah tidak terpakai. Ya udah, daripada terbuang sia-sia ya, saya gunakan. Nah, seperti ini. Nah, ini kenapa saya buat seperti ini ya, tidak seperti batu karang yang di laut yang asli ya. Nah, saya buatnya seperti ini, tidak kayak berlubang-lubang di dalam, malah bentuknya seperti kayak ukiran ya. Ini kenapa saya buat seperti ini, karena kalau saya bikin lubang, hebel ini gimana ya, kalau tidak sekeras batu sih, tidak sekeras batu gunung ya. Jadi kalau dibuat lubang, takutnya nanti akar itu masuk, dia akan memecah ya. Ini kalau kita buat lubang, akar itu masuk, dia malah lebih mudah pecah daripada yang dalam keadaan bulat seperti ini. Kalau dalam keadaan bulat gini, dia susah untuk memecah ya. Soalnya akarnya sudah pasti, akarnya nanti akan timbul di permukaannya saja, membesarnya keluar ya. Kalau kita buat lubang, sudah pasti membesarnya di dalam, dan dia akan menghancurkan dari dalam. Nah, jadi seperti itu untuk teorinya sih, seperti itu ya. Oke, cuma kalau dibuat lubang juga tidak jadi masalah ya, yang penting lubangnya agak besar. Jadi kalau akarnya membesar ya, tidak rusak ini. Nah, jadi seperti ini. Cuma ya kalau bonsai sudah pasti untuk jangka panjang sih saya berpikirnya, makanya saya buat seperti ini ya. Nah, ini macam-macam ya saya buat ya. Ada juga yang seperti ini. Ini untuk bawahnya ya. Ini sebenarnya bawahnya nggak dibikin juga nggak apa-apa ya, cuma ya, nah, langkah bagusnya dibikin. Ini saya buat agak dalam ya, soalnya untuk menaruh tanahnya sedikit ya, lalu nanti akarnya keluar di samping-sampingnya sini. Nah, oke, jadi dia nanti melalui di sini. Nah, juga macam-macam ya, mau dibentuk segitiga seperti ini ya. Ini saya menyesuaikan bentuk dari pecahannya ya.
misalnya pecahnya seperti ini ya saya buat seperti ini. Nah, tergantung pecahan ini pun saya buat lubang sama. Ini buat tanamannya. Nah, ada juga pecahannya yang kayak gini ya. Ya saya buat seperti ini. Jadi supaya tidak merepotkan saja. Nah, soalnya saya menggunakan nih ya, nah ini kan, tapi ya lumayan perasaan saya ini ya cukup, ya lumayan lah, dibilang bagus juga nggak terlalu ya. Yang pasti nanti tergantung tanamannya, nanti dia akar nanti melilitnya seperti apa ya. Ini kalau menurut saya sih lumayan ini sudah. Nah, kan nanti di tengahnya sini nih kan ada lubang ya. Soalnya kenapa saya buat lubang, masalahnya ini hebal ini ya, setelah saya uji coba, ini sudah berapa kali saya uji coba, ternyata misal ditaruh air, airnya nanti akan lama-lama berkurang ya, resap dia ke pori-pori ini, dia resap ke pori-pori. Soalnya ini kan ada pori-porinya dia. Nah, resap ke pori-pori, apalagi kalau ada tanaman ya, sudah pasti dia nanti airnya masuk, enggak andai kata ada tanah, habis itu kita siram, masuk dia ya airnya, dia itu akan keluar ya, seperti itu tali yang dari kain ya, yang pelajaran di waktu SMP kan, misalnya ada gelas, habis itu ada kain keluar, dia keluar airnya. Nah seperti itu, sama seperti ini. Nah gitu. Nah ini juga saya beli sela-sela ya buat akarnya. Nah ini macam-macam sih, mau bentuk yang beda daripada ini juga tidak jadi masalah. Yang penting itu ya sesuai dengan karakter kita masing-masing ya. Oke. Lalu bagaimana cara pembuatannya ya? Nah ini ya, sampai dulu dilanjutkan dulu yang ini ya. Ini tadi permintaannya sih beserta contohnya ya. Oke, jadi seperti ini ya. Ini tempat tanahnya ya. Andai kata ini ya saya ambil satu ya ini. Nah ini kan ada lubang ya. Nah ini tempat akarnya ini, akar ya. Terus untuk samping-sampingnya ini kan ada sela ya, saya buatkan sela sudah ya. Jadi ini nanti masuk ke sini dia ya. Terus kita masukkan ya, tanamannya, lalu kita beri tanah ya, jadi seperti ini, lalu kita tutup. Nah mau juga semuanya juga tidak masalah ya, habis itu kita ikat ya, jadi seperti ini ya. Nah seperti ini, cuma macam-macam juga, baik itu ya gimana bagusnya aja ya. Soalnya ini kalau ini pengalaman saya seperti ini juga sudah lebih dari cukup ya, nanti akarnya akan turun sendiri juga. Nah ini jenis tanaman saya gunakan ini serbin ya, serbin. Cuma saya lebih menyukai ya, saya juga ada programan cuma untuk sancang. Untuk kalaunya untuk hebal ya, kalaunya saya lihat itu kalaunya untuk sancang dia lebih gimana, lengket ya. Apalagi jenis beringin juga lebih lengket dia. Jenis beringin seperti kimeng, bunut ya, iprik, nah itu dia lebih melengket di sini. Nah lalu yang terakhir ini adalah caranya pembuatannya ya. Ini sudah separuh jalan ya saya buat. Nah jadi ini ya, ini tinggal menyesuaikan saja ya. Nah ini kan hebal pecahannya seperti ini ya. Nah namanya ini barang sisa ya, seperti ini, bukan yang baru ya. Nah jadi tergantung kita aja lagi mencari celahnya seperti apa ya. Kecuali itu barang baru, nah itu enak kita bikin ya. Cuma ya namanya baru ya sudah pasti kita akan beli kan. Jadi ya kita menggunakan barang yang sudah tidak terpakai lagi ya. Ini seperti ini kan barang sisaan ya, sisaan dari pembangunan. Ini kira-kira umurnya sudah tidak terpakai ini sudah sekitar 2 tahun ya. Ini sudah kelihatan dari lumut-lumut. Nah ini kan ditumbuhi lumut. Nah lumut-lumut ini saya sikat kemarin loh, jadi seperti ini. Nah ini mudah ya. Kalau ini terlalu keras ya, misalnya ini agak keras, celupkan saja ke air, dalam keadaan basah baru kita bisa garuk ya. Tapi kalau ini dalam keadaan kering ini juga bisa ya, cuma perlu sedikit tenaga ya. Nah ini mudah sekali, nah mudah hancur ini ya. Nah misalnya nah jadi tinggal tergantung kita. Alat yang saya gunakan cuma ini ya, pisau sama ini. Nah ini juga nah
Ini segala simulasi saja ya. Nah, ya Kak. Nah, sudah mudah ini, sangat enak, bahkan ringan ini ya. Tangan satu aja saya kuat mengangkatnya. Apalagi kalau batu dari gunung ya, atau batu beneran ini ya, tangan satu ya agak berat ya. Nah, ini mudah. Dan ini saya ya menyesuaikan ya, bentuknya seperti ini saya sesuaikan seperti ini. Ini masih 25% ya. Karena harinya panas jadinya saya stop dulu ini. Pokoknya yang jelas ya, saya tidak mempraktekkan seperti apa ya. Yang cuma di sini ya saya kasih tahu bahwa kalau kita membuatnya enak ini. Dia nah, ini seperti ini ya. Ini mudah, nah, hancur dia. Tetapi ya kalau sudah jadi misalnya kayak gini ya, dia ini cukup kuat sebenarnya. Kenapa dia ini mudah sekali dibuat goresan ya, diukir-ukir gini, karena dia ada pori-porinya. Nah, jadi pori-porinya ini tidak tahan terhadap benda tajam ya, benda tajam seperti ini, pisau ya, jadi bisa digaruk kayak gitu. Nah, bisa digaruk, nah kayak gini. Nah, dia rontok karena ada pori-porinya itu yang kita rontokkan. Nah, tetapi ini yang jadi masalah ya, kekurangannya pertama ya, dia ini yang perlu kita hindari ya, termasuk juga kelemahannya adalah usahakan ya, kita bisa memperkirakan akarnya itu nanti, akar dari tanaman yang kita tanam di atas batu ini. Kalau akarnya itu ya, kalau kita bikin lubang, habis itu kita buat supaya dia masuk ke dalam, usahakan agak besaran, jadi dia tidak memecah batu itu. Atau kalau ragu ya buat seperti ini yang seperti saya lakukan ya, jadi dia berada di permukaan saja, bukan masuk ke dalam ya akarnya. Kalau kita buat dalam, dia masuk, dia pastikan memecahkan ya. Itu kekurangannya. Habis itu yang kedua ya, jenis hebal ini mudah sekali ditumbuhi lumut ya. Misalnya kayak gini ya. Nah, ini kan saya beri media campuran dari ini bakaran kayu dan juga apa itu namanya, kohe walet. Jadi dia masuk ke dalam sela-selanya ini. Nah kalau sudah masuk ke sela-selanya ini nanti kalau sudah kena panas ya, ini kan saya teduhkan ya, ini kira-kira umurnya 1 minggu ya. Kalau saya jemur ini biasanya pasti akan tumbuh lumut. Jadi seperti ini nanti dia. Nah, dia mudah ditumbuhi lumut. Tapi dari kekurangannya itulah nanti akan jadi kelebihan, makanya nanti akan lebih berkarakter ya. Nah, seperti ini juga bekas ditumbuhi lumut ya. Nah, ditumbuhi lumut dia. Cuma ini kan sudah saya sikat kemarin ya, jadi ya tidak terlalu ya. Nah, atasnya juga ditumbuhi lumut. Nah, ini bekas ditumbuhi lumut, jadi saya sikat. Ini soalnya ini apa namanya ya, namanya barang bekas ya, sekitar ya kurang lebih 2 tahun ini sudah tidak terpakai ya. Saya dapat di sana ya, lumayan ini. Nah, jadi untuk hebal ya seperti itu saja ya untuk simulasinya. Yang jelas untuk hebal ini sangat bagus digunakan ya buat tanaman bonsai dan juga akuarium. Nah, akuarium juga bagus buat hiasannya juga tak. Nah, wah ini kan mantap, bahkan enak ini. Kita buat seperti apa tuh enak ini, tidak terlalu keras masalahnya. Oke, jadi sampai di situ dulu ya untuk requestnya ini, pembuatan hebal yang jelas ya seperti itulah. Yang penting di dalam bonsai ini kita gimana ya, harus paling nggak kita ada barangnya, kita praktekkan, jadi enak ya, jadi enak. Nah, seperti ini. Nah, ya dicoba saja. Oke, jadi seperti itu dulu. Apabila ada saran, kritik, atau komentar ya silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya ya, dan juga tanda like-nya seperti ini. Oke, nah seperti ini. Oke, jadi sampai di situ dulu.
Apabila ada salah ataupun ya saya salah-salah ngomong, saya minta maaf. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.